antara Tuhan. Persaingan antar Endingnya Tuhan. nanti tuh begitu. Ada persaingan Tuhan baru dengan Tuhan kuno. Gimana ya? Ya gimana kamu mau dapat poinnya di situ kalau kamu pengantar terus leading terus gitu loh. Gitu. Berarti diam sejenak dulu biar dijelaskan. Suruh aja dulu sampaikan 5 menit kan, Ya. pengantar kan. Sampaikan dulu 5 menit Nanti baru kan tanya jawab. Ya, oke. Ayo. Lanjut. Dulu nenek moyang kita itu tuh adalah pemburu dan pengumpul. Dia mencari sebanyak-banyaknya kehidupan untuk dia makan sebulan. Habis itu dia cari lagi. Lama-kelamaan yang dulunya nomaden itu berpindah-pindah itu, lama-kelamaan berubah juga pola kehidupan itu. Seiring dengan perkembangan revolusi kognitifnya. Apa revolusi kognitifnya? Ketika mereka menemukan potensi di alam ini untuk bagaimana menciptakan api. Nah, jadi sejarah pertama itu ketika api itu ditemukan. Dulu nenek moyang kita itu makan ubi, itu makan umbi-umbian itu. Ya makannya pas mentahnya begitu aja. Artinya dia hanya menghabiskan 1 jagung kalau dia makan. Setelah dia menemukan api, dia mulai rakus. Dia membakar semua rerumputan untuk mencari ubi yang lebih banyak. Sejarahnya dulu begitu. Nah, nenek moyang kita ini kan spesies paling terasingkan sebelum menemukan api. Nah, setelah mereka menemukan api, mereka membakar hutan, mengusir singa, mengusir harimau, dia menguasai rimba. Nah, sejarahnya sampai hari ini begitu. Misalnya di hutan-hutan lindung ini kan sudah dikuasai oleh manusia. Hewan-hewan yang dulunya sebagai pribumi yang menguasai wilayah sekitar ini terasingkan, diekspansi oleh nenek moyang kita kan. Nah, sampai orang mulai berpikir apa yang disebut dengan pertanian. Kalau dulu itu pemburu dan pengumpul, dia berubah menjadi pertanian. Dan ketika mereka mulai mengumpulkan rerumputan-rerumputan kayak padi, gandum, dan lain sebagainya, itu dulu rumput liar. Nah, setelah mereka dengan kognitif yang mulai berevolusi, mereka mulai memikirkan bagaimana mereka tetap duduk di rumah dengan menjaga tanaman-tanaman ini, tanaman-tanaman liar ini. Gandum, padi, segala macam itu. Nah, lahirlah istilah domus di sini. Domestifikasi. Domus itu rumah. Artinya manusia dirumahkan. Bukan manusia yang beruntung karena menemukan padi yang banyak. Tetapi padi membudaki manusia. Dalam artian padi ini sebagai raja, manusia ini sebagai babu. Manusia nggak ada kerjaan lain lagi. Dia menjaga hama, menjaga padi dari serangan babi, dari serangan burung. Nah, jadi manusia dirumahkan, domestifikasi. Jadi mulai kayak tanam-tanaman, umbi-umbian itu mulai dipilih-pilih. Mana yang karbohidratnya lebih tinggi supaya orang kenyang itu bertahan lama dan mana yang tidak. Jadi dipilah-pilah. Sudah mulai berkembangnya. Mulai berkembang kehidupan itu. Nah, dan kebohongan terbesar itu yaitu revolusi pertanian itu. Jadi dia menganggap ya hidup itu ya seharusnya kayak pemburu dan pengumpul tadi. Baru berlanjut kepada misalnya kalau tadi kan 3 revolusi pertanian, kognitif, dan sains itu. Nah, setelah orang tahu bahwa apa yang disebut dengan kelaparan itu sudah mampu dilawan, sudah mampu dihentaskan. Artinya menurut data, orang yang mati kelaparan itu lebih sedikit ketimbang orang yang mati karena obesitas. Artinya kita ini kelebihan makanan. Nah, misalnya juga dengan wabah dan peperangan misalnya. Wabah dan peperangan itu menurut datanya
orang yang mati karena bunuh diri jauh lebih banyak ketimbang orang yang mati karena perang di Al-Qaeda misalnya di Timur Tengah dan selain sebagainya. Nah, jadi hidup itu berubah, kehidupan itu terus-terus berubah. Artinya pertanyaan yang mendasar adalah yang sampai hari ini belum mampu dijawab oleh ilmuwan-ilmuwan dunia adalah apa setelah kenyang. Dan itu pertanyaan yang belum mampu dijawab oleh semua ilmuwan di dunia pada hari ini. Apa setelah kenyang? Dalam artian, kenapa orang bunuh diri? Pernah nggak didengarkan bahwa orang yang bunuh diri itu orang paling miskin? Orang-orang yang tinggal di pinggiran-pinggiran itu. Justru yang bunuh diri itu adalah orang-orang dengan hidup sosial yang rendah, yang tinggi. Dalam artian orang